Halo semua, perkenalkan nama saya Marcel Manurung dengan NIM 111230221. Jadi pada video kesempatan ini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 yang berjudul Grab dan Hips. Jadi di sini aktivitas praktikumnya itu yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Grab. Jadi Grab itu adalah struktur data yang mempresentasikan himpunan node atau vertex dan koneksi antar node atau edge. Jadi pada praktikum ini kita menggunakan representasi adjacency list dalam bentuk hashmap string list string. Selanjutnya ada add vertex, itu menambah simpul atau node baru ke dalam sebuah graph. Jadi jika simpul itu udah ada, nggak akan ada ditambahkan kembali. Terus implementasi yang dilakukannya itu dengan memeriksa keberadaan simpul sebelum memasukkannya ke adjacency list. Selanjutnya ada add edge, itu menambah sisi atau edge. Jadi dia itu ditambahkan di antara dua simpul. Kenapa? Karena graph ini tidak berarah. Maka edge itu ditambahkan di dua arah. Dari node satu ke node 2 dan begitu sebaliknya. Proses ini juga memeriksa apakah kedua simpul sudah ada di graph sebelum menambahkan edge. Selanjutnya ada remove edge. Itu menghapus koneksi atau edge antara dua simpul. Kenapa? Karena graph itu kan nggak berarah seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi dia itu harus dihapus dari kedua arah, yaitu node satu dan node 2. Dan node 2 ke node satu. Juga remove edge ini juga menangani kasus di mana jika edge itu nggak ditemukan nantinya. Selanjutnya ada remove vertex, itu gunanya untuk menghapus simpul dari graph. Kalau remove edge itu untuk menghapus koneksi, kalau remove vertex itu menghapus simpul dari graph, serta semua edge yang berhubungan dengan simpul tersebut. Jadi ini tuh dilakukan dengan menghapus simpul dari adjacent list, kemudian dia tuh menghapus referensinya dari list tetangga simpul lain. Yang kedua ada heaps. Heaps itu adalah struktur data berbasis tree dengan properti khusus yaitu min heap itu nilai terkecil di atas. Implementasi menggunakan array, arrayless integer untuk efisiensi penyisipan dan penghapusan. Ada helper method, metode-metode pembantu untuk mendukung operasi utama heap seperti get parent index, get leave children index, get right child index, dan swap. Kemudian ada insert, itu menambah elemen ke akhir array dengan pertama itu kita menambahkan ke akhir array, elemen ke akhir array. Kemudian kita melakukan happy up untuk menjaga properti min heap atau bandingkan dengan parent dan swap jika perlu. Selanjutnya ada sync down. Itu digunakan saat penghapusan elemen dengan ganti. Dengan pertama itu kita mengganti elemen root dengan elemen terakhir. Kemudian kita melakukan happy down dengan membandingkan dengan anak-anak yang melakukan swap jika diperlukan. Selanjutnya ada remove dengan cara yang pertama itu elemen terakhir akan menggantikan posisi root dan sync down dilakukan untuk menjaga struktur heap. Yang ketiga ada studi case untuk grab. Jadi di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan sebuah grab menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS untuk mencari jarak terdekat antara dua simpul dalam graph yang tak berbobot. Selanjutnya ada studi kasus untuk heap. Jadi yang pertama itu kita disuruh untuk mencari elemen terkecil di mana heap ini akan digunakan untuk mencari dan menghapus elemen dengan nilai terkecil secara efisien dengan kompleksitas waktu O log n. Dan yang kedua kita disuruh mencari nilai maksimum elemen pada stream dengan memodifikasi heap dapat dilakukan untuk max elemen pada stream data, misalnya dengan menggunakan max heap atau dual heap min atau max. Selanjutnya saya akan masuk ke implementasi code yang sudah saya buat pada kelas studi case 3 dan 4. Jadi ini uh, ada sebuah kelas namanya itu kelas dish class tragap. Di sini ada ini namanya nama public kelasnya. Sedangkan nama kelasnya itu ada kelas edge. Jadi kelas edge ini akan merepresentasikan sisi atau edge di dalam graph. Jadi targetnya ini itu jadi simpul tujuannya itu atau uh, end edge-nya itu dari edge dan wake ini adalah bobot atau berat edge. Selanjutnya ada inisialisasi, yaitu di sini kita membuat sebuah node sebanyak 9 simpul, di mana 9 ini kan dari 0 sampai 8. Dia itu menggunakan yang namanya itu
adjacency list berbentuk list edge yang ini. Terus selanjutnya di sini ada tambahkan edge sesuai gambar soal. Ini menambahkan edge sesuai dengan gambar soal yang udah dibuat. Jadi ini tuh gunanya tuh untuk menambahkan sisi atau edge dua arah karena seperti yang tadi saya jelaskan, graf itu kan tidak berarah. Jadi setiap edge x dan y itu berarti dari simpul sekarang itu x dan dengan bobot w. Selanjutnya ada input pengguna sistem outprint, masukkan titik asal dan masukkan titik tujuan. Jadi ini akan menerima input simpul asal atau start dan tujuan atau goal dari user. Selanjutnya ini untuk pemanggilan. Jadi fungsi this try ini itu untuk mengembalikan array this yang berisi jarak terpendek dari start ke semua simpul. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan. Oke, di sini ada integer n sama dengan grab size. Jadi ini tuh untuk uh, menyimpan jarak minimum dari source ke simple i. Jadi semua set yang berada di jadi semua set yang ada di sini itu infinite atau enggak nggak terhitung gitu. Kecuali source yang ini. Karena source yang ini adalah nol. Selanjutnya ada priority queue di sini tuh jadi priority queue di sini tuh berguna untuk memilih simpel dengan jarak minimum atau greedy. Selanjutnya ini iterasi ya. Jadi selama queue itu tidak kosong, kita akan mengambil simpul dengan jarak minimum. Sedangkan kalau queue-nya itu berisi, kita akan mengambil simpul dalam jarak maksimum. Jadi kita akan melakukan relaksasi terhadap tetangganya gitu. Jadi jika jarak sekarang atau U ditambah bobot itu, dia itu akan lebih kecil dari jarak lamanya. Maka dia itu akan mengupdate dan dia itu akan menambah new integer disk. Dia itu akan menambah ke queue-nya tadi. Selanjutnya di heap, staircase heap itu ada eh, public class kata smallest element. Jadi di sini tuh ada untuk input array dari user kayak sistem outprint masukkan array pisahkan dengan spasi. Jadi kita di sini eh, sebagai pembuat itu kita disuruh untuk meminta pengguna atau user memasukkan elemen array. Misalnya kalau kita memasukkan 72915 dan itu akan diproses dengan cara yang pertama itu dia itu akan eh, pertama dia itu kita kan sudah menginput tadi kan. Jadi next line atau proses selanjutnya itu dia akan men-split berdasarkan regex. Regex itu spasi. Kemudian dia akan mengubah dari string menjadi integer. Kayak selanjutnya di sini ada sistem outprint masukkan nilai K. Berarti di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai K-nya. Jadi di sini kita memintakan user memasukkan urutan elemen terkecil yang ingin dicari. Misalnya K3. Misalnya K ini kita buat itu K3. Berarti kita ingin meminta user itu memasukkan nilai terkecil ketiga. Selanjutnya ada sorting dan validasi. Jadi array ini akan diurutkan dari kecil ke besar. Dari K ini lebih besar dari dari nol, K ini lebih kecil dari R length. Jadi kalau K-nya itu valid, dia itu akan mencetak elemen elemen ke K. Sedangkan kalau nggak valid, dia itu akan mencetak K tidak valid. Selanjutnya ada stream max elemen atau nilai terbesar. Ini kayak ada input pengguna kayak seperti yang tadi sini kita input pengguna itu memasukkan array atau pisahkan dengan spasi. Jadi di sini tuh kayak user itu diminta memasukkan array seperti
Contohnya itu 21536 itu akan di-split kan, contohnya kayak, jadi men-splitnya itu seperti ini. Misalnya kita disuruh meminta 2156. Ini adalah split, tidak dua tidak 2156. Jadi yang benar itu seperti ini. Terus selanjutnya kita memisahkan elemen berdasarkan spasi kan. Jadi array stream. Jadi yang ada di sini array stream dan main point ini akan mengonversi ke array integer nanti. Selanjutnya ada inisialisasi. Jadi max di set ke nilai terkecil integer min 2 pangkat 31. Jadi agar setiap nilai pertama pasti lebih besar. Selanjutnya ada perhitungan nilai maksimum secara stream. Jadi loopingan ini tuh semua elemen value dalam array R. Jadi kita disuruh untuk mencari nilai maksimum antara value dan max sebelum ditambahkan nilai maksimum tersebut ke result. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan program saya. Jadi di sini saya akan menjalankan program saya di Java, app.java. Jadi di sini keluar pilih fitur yang pertama itu grab, yang kedua have, dan yang ketiga have. Pertama, studi case yang pertama tadi kan kita disuruh untuk mencari cara terdekat atau grab. Jadi di sini ada disuruh kita memasukkan titik asal. Contohnya kalau di modul kan ada sebuah gambar. Jadi kalau di sini misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari suatu titik nol, kita buat titik asalnya itu nol. Terus di modul itu ke titik 4 atau ke titik tujuannya 4. Maka akan terdapat beberapa jalur. Selanjutnya, tentukan jarak yang paling terdekat dari jalur tersebut. Jadi dalam hal ini, jalur dan jarak terdekat untuk mencapai titik 4 ke dari nol itu adalah 21. Di mana 21 ini dapat dari 8 tambah 1 tambah 2 tambah 10 tambah 21. Kemudian kita akan mencari heap yang pertama, kita akan mencari elemen terkecil. Kita buat dua. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan array, pisahkan dengan spasi. Di modul, contohnya terdapat array 1, 7, 2, 8, 9. 1, 7, 2, 8, 9. Dan nilai k-nya itu 3. Maka hasilnya itu adalah 7. Kenapa? Karena nilai tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. Kita bisa melihat ya nilai terendahnya itu kan berada di 1, 2, 7, 8, 9. Jadi ketujuh ini adalah nilai elemen terkecil ketiga. Selanjutnya kita disuruh untuk nilai max elemen pada stream. Di sini tuh eh, manfaatkan sebuah array dan kembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Contohnya itu ada 1, 5, 2, 9, 3, 6. Jadi, maaf saya akan mencoba untuk menjalankannya kembali. Di sini tuh kita disuruh untuk have atau stream max. Di sini tuh kita disuruh untuk masukkan nilai max elemennya dengan array-nya 1, 5, 2, 9, 3, 6. Jadi hasil stream maksimumnya itu 1, 5, 5, 9, 9. Jadi nilai 2 itu diganti menjadi 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Oke, sedikit selanjutnya itu kita disuruh untuk menghitung big O. Jadi pada graph itu operasi seperti insert itu mempunyai kompleksitasnya itu O log n, sedangkan remove remove itu O log n, pick min O1 dan boolean heap O n.
Jadi operasi dasar seperti tambah vertex dan achieve efficient O1, operasi kompleks seperti hapus vertex dan algoritma pencarian memiliki kompleksitas lebih tinggi. Sedangkan pada heap itu pada operasi insert itu dia itu mempunyai kompleksitas O log n dan remove itu O log n dan seterusnya. Jadi itu sangat efisien untuk operasi prioritas seperti insert dan hapus elemen minimum maksimum O log n. Jadi build tahap itu dari array bisa dilakukan dalam waktu ON. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.